Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Renaldi Alustiawan dengan NIM 1912310169 dari manajemen dakwah konsentrasi manajemen haji umroh kelas 5A. Apa yang dimaksud dengan analisis kebijakan dakwah? Kebijakan itu sendiri merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan kebijakan dakwah adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan sosial tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berpedoman Al-Quran. Apa saja yang dipelajari dalam analisis kebijakan dakwah? Yaitu yang pertama, masalah kebijakan. Masalah adalah kesenjangan antara dassolen atau teori dengan dassain atau fakta empiris, antara yang diterapkan sebagai kebijakan dengan kenyataan implementasi kebijakan. Masalah kebijakan adalah tidak terwujudnya kebutuhan, nilai, dan peluang yang meskipun sudah diidentifikasikan, tetapi pemecahannya mengharuskan adanya tindakan-tindakan publik atau negara maupun pemerintah. Yang kedua adalah masa depan kebijakan. Merencanakan dan menetapkan kebijakan sehingga tindakan yang terbaik dapat dipilih di antara berbagai kemungkinan yang ditawarkan oleh masa depan. Membentuk masa depan secara aktif lepas dari apa yang terjadi di masa lalu. Yang ketiga, aksi kebijakan. Transformasi informasi mengenai kebijakan di masa depan ke dalam informasi mengenai aksi-aksi kebijakan yang akan menghasilkan keluaran yang bernilai. Untuk merekomendasikan suatu tindakan kebijakan khusus, diperlukan adanya informasi tentang konsekuensi-konsekuensi di masa depan setelah dilakukannya berbagai alternatif tindakan. Yang keempat adalah hasil kebijakan. Hasil kebijakan adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Kemudian kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan merupakan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah. Mengapa kita perlu mempelajari analisis kebijakan dakwah terkait profesi manajemen dakwah? Pertama, untuk memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan kinerja terkait ajaran Islam. Yang kedua, yaitu efektivitas pembuatan kebijakan, baik praktik atau teori, tergantung pada akses terhadap pengetahuan yang tersedia. Komunikasi dan penggunaan analisis kebijakan dakwah. Apa manfaatnya? Studi kebijakan dakwah memiliki 3 manfaat penting. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan alasan ilmiah, menempatkan kebijakan sebagai variabel terpengaruh sehingga berusaha menentukan variabel pengaruhnya. Misalnya, studi untuk identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dikeluarkan UU anti terorisme dan studi untuk menganalisis dampak kebijakan kenaikan harga BBM. Yang kedua, membantu para praktisi dalam memecahkan masalah. Dasar teoritis untuk membuat kebijakan yang baik dan memperkecil kegagalan dari kebijakan. Misalnya adalah dasar teoritis baik secara ekonomi dan sosial mengenai kebijakan kenaikan harga BBM. Yang ketiga, berguna untuk tujuan politis. Kebijakan publik yang disusun melalui proses yang benar dengan dukungan teori yang kuat memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan politiknya. Kebijakan tidak mudah dicabut karena alasan kepentingan sesaat lawan politik. Kasus kebijakan dakwah. Di sini saya mengambil kebijakan pemerintah Indonesia tentang agama
Kajian atas relasi agama dan negara oleh Abdul Syukur. Kesimpulannya adalah hubungan antara agama dan negara sebagaimana tercermin dalam berbagai kebijakan politik yang telah dibuat pemerintah memperlihatkan hubungan yang ambivalen sampai akhir tahun 70-an dan awal 80-an. Hak warga negara yang menyangkut ekspresi kebebasan beragama yang secara konstitusional dijamin oleh negara masih dapat dirasakan, namun diwarnai tarik ulur oleh kepentingan dan hubungan mayoritas-minoritas. Dalam proses tarik ulur kepentingan ini, biasanya mayoritas menjadi dominan, dan dominasi ini terjadi baik dalam konteks intern umat beragama dan antar umat beragama. Dengan kebijakan indoktrinasi Pancasila atau Sila keempat tahun 1978 dan diberlakukannya Pancasila sebagai asas bagi semua organisasi sosial pada tahun 1985, maka hubungan mayoritas-minoritas menjadi lemah, sementara di pihak lain hubungan antar agama dan negara menjadi kuat dalam pengertian kekuasaan yang bergeser ke arah negara. Kebijakan-kebijakan yang dibuat berkenaan dengan agama memberikan keleluasaan kepada pemerintah dan para pejabat di bawahnya untuk mengontrol dan mengendalikan umat beragama dan menjadikan agama sebagai instrumen bagi penguasa untuk menerapkan kekuasaannya terhadap rakyat. Munculnya gerakan reformasi yang menyebabkan turunnya penguasa Orde Baru telah membuka kembali harapan baru bagi kehidupan umat beragama, seperti kebijakan tentang kepercayaan dan tradisi warga keturunan Cina. Namun, kita masih harus menunggu untuk melihat apakah akan terjadi proses demokratisasi dalam kehidupan beragama di kalangan warga negara atau akan kembali kepada dominasi mayoritas terhadap minoritas.